Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Duta Maulana. Di sini saya sebagai konselor akan menemani Anda untuk mengetahui dan menceritakan tentang permasalahannya. Sebelumnya itu boleh perkenalan dulu dengan siapa? Nama saya Nabila Zaki Amelia, kelas 8 SMP. Untuk panggilannya siapa? Abel. Abel. Ya. Baik, Abel. Sebelumnya boleh mengisi dulu informasi yang telah kami sediakan. Baik, setelah itu gimana kabarnya Abel pada hari ini? Baik banget, cuma agak lelah. Agak lelah ya. Ya. Terus hari ini libur ya karena Iya. habis ujian ya, Iya. kelas SMP. Lalu bisa ceritakan nggak tentang permasalahan Abel pada hari ini? Kenapa kok bisa sampai ke sini? Karena saya pengen banget punya teman buat ngobrol. Ngobrol baik. Bisa diceritakan kenapa kok bisa mencari teman ngobrol? Karena saya ingin menceritakan tentang suatu pengalaman saya saat gagal masuk OSIS. Bisa cerita lebih mendalam nggak kenapa kok bisa gagal daftar OSIS? Waktu itu saya daftar, Ya. terus di step terakhir saat wawancara, saat saya ditanya pentingan OSIS atau keluarga, saya jawabnya keluarga. Terus akhirnya saya nggak terima OSIS. Terus bisa dijelaskan nggak alasan kamu kenapa kok milih keluarga? Kan itu kan pada saat itu kan mau mendaftar OSIS ya. Kenapa kok pilih keluarga ketimbang OSIS itu? Karena kalau pilih keluarga, menurut saya keluarga itu sangat penting daripada organisasi lain. Karena keluarga itu sebagai penyemangat hidup saya. Baik. Terus saya sangat prihatin ya karena kamu ditolak OSIS karena memilih keluarga. Menurut saya sih emang benar ya, karena kan keluarga kan support system yang terbaik bagi kita. Lalu pada saat itu ketika kamu udah ditolak, apakah kamu merasa kecewa dalam pada saat penerimaan OSIS itu? Sangat kecewa karena aku melihat teman-temanku masuk OSIS dan aku sangat sedih melihatnya. Soalnya mereka sangat bahagia dan aku gak keterima waktu itu. Jadi aku sedih sekali. Berarti dengan kekecewaan itu dan sedih itu kamu merasa kecewa banget ya karena ketolak itu ya. Sedangkan kan teman-teman itu kan keterima ya. Iya, waktu itu
Teman saya sangat gembira dan saya cuma bisa ngerasain sedih. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kenapa sih kok memilih OSIS ketimbang kayak ekstra lain kan ada gitu. Kenapa harus memilih OSIS? Karena saya ingin mencari pengalaman di OSIS. Dan itu pertama kali saya ingin masuk OSIS. Sebelumnya tahu OSIS itu dari mana sih kok kamu bisa kepingin banget gitu dari kepingin ikut OSIS? Dari pengumuman di sekolah waktu di Sendratari. Oke. Baik. Lalu apa sih yang kamu rasa bangga gitu kalau keterima, misalnya kamu keterima OSIS gitu, kok sampai kamu kerja banget gitu sampai kecewa? Bisa membantu guru-guru untuk menyiapkan lomba dan rapat-rapat yang lain. Selain itu mungkin apakah hal yang lain? Bisa bisa menjadi pengalaman baru untuk saya dan saya sangat bahagia karena OSIS di sekolah saya. Oke. Lalu kan itu kan OSIS ya, kan pasti kan banyak kegiatan ya di sekolah. Kenapa kamu memilih itu? Kan bukannya kan teman-temanmu yang lainnya maupun orang lain itu kan kepingin kayak habis sekolah itu pulang cepat gitu kan, sedangkan OSIS kan pasti kayak ada ngurusin uh, acara sekolah maupun yang lainnya. Ya, aku pengen banget karena aku tertarik sekali masuk OSIS. Terus menurut saya sangat seru. Berarti kayak lebih mencari eksperimen atau Iya, pengalaman baru ya. Baik. Eh, Selain OSIS itu, kamu mengikuti organisasi enggak selain di sekolah maupun barangkali ada ikut organisasi di luar? enggak. Enggak sama sekali. Baik. Eh, Mungkin gini ya, kesimpulan yang saya ambil itu dari permasalahanmu itu, bahwasanya kamu itu sangat kecewa ya karena ketolak OSIS, bahwasanya itu adalah impian dan keinginan kamu karena keterbatasan, karena kamu minta orang tua ketimbang OSIS, jadi kamu ditolak. Selanjutnya, kalau misalkan gini, kamu diterima ya menjadi anggota OSIS, apa sih hal yang pertama yang kamu akan lakukan? Aku akan membantu teman-temanku saat aku kesulitan dan membantu guru-guru untuk menyiapkan lomba dan rapat-rapat yang lain. Oke, menurut saya sih tujuan kamu ikut OSIS ini udah bagus ya, karena eh, hal-hal seperti itu jarang banget ada orang yang mau untuk mengikuti OSIS. Tetapi di satu sisi lain, kamu merasa nggak kalau misalkan OSIS, tugas sebagai OSIS itu kan berat ya, karena kan banyaknya kegiatan. Menurut saya sih iya sih berat. Cuma kalau dipikir-pikir saat itu kan saya juga ngaji. Ya udah saya ngaji dulu daripada ngurusin OSIS ini. Biar ngajinya tuntas dulu. Tetapi apakah ada
rasa luka yang kamu alami ketika kamu ditolak, apakah ada obat dan juga rasa yang ingin kamu obati gitu setelah kamu tertolak menjadi OSIS? Saya ada sih teman-teman saya mengajak mereka ngumpul untuk bermain bersama dan mabar dan lain sebagainya yang membuat saya bahagia. Oke, baik. Menurut saya itu ya juga bagus ya, karena kan bisa secara tidak langsung itu kayak melupakan lah tentang permasalahan ataupun hal-hal yang bikin kamu kecewa. Tetapi di satu sisi lain kamu harus tetap semangat dan juga eh, bisa menjadi diri yang lebih baik lagi, karena keluarga itu kan sangat membantu juga ya dalam hal apapun gitu. Lalu bagaimana sih kalau misalkan ada yang mengajak kamu pada saat itu kan kecewa ya karena ditolak, bagaimana perasaan? Ya, saya sangat senang karena saya memiliki teman untuk bisa bermain dan saya bisa ceria bersamanya. Tapi pada saat itu kamu merasa iri gak kalau teman-temanmu itu yang ngajak kamu untuk menenangkan kamu kalau kamu itu telah ditolak menjadi OSIS? Waktu itu saya udah gak merasa iri karena ada hal yang lebih penting daripada masuk organisasi OSIS, Apa itu kalau boleh tahu bisa dijelaskan? yaitu ujian ngaji. Karena ujian ngaji itu sangat penting buat saya untuk lulus lulus ke ujian yang selanjutnya. Berarti kalau dipikir-pikir ini, kalau saya lihat ya, berarti kamu ini lebih memfokuskan prioritasnya itu lebih ke ngaji dulu ya, baru bisa OSIS. Kalau misalkan kamu diterima jadi OSIS pada saat itu, apakah kamu bisa menghandle di sebuah kegiatan OSIS yang sangat sibuk banget pada saat itu? Saya pikir-pikir nggak akan bisa karena kalau di handle dua-duanya itu nggak akan bisa, harus satu dulu gitu. Lalu eh, pada saat kamu itu bingung ya karena dan juga kecewa karena kurangnya support gara-gara apa itu ditolak menjadi OSIS. Kamu itu pernah cerita nggak ke orang tua bahwasanya itu saya itu pernah ikut menjadi OSIS, bukan menjadi OSIS, lebih ke mau mendaftar tetapi ditolak? Eh, saya pernah bercerita dan orang tua saya bilang nggak apa-apa, yang penting ngajinya dulu dituntaskan begitu. Jadi respon orang tua sangat positif ya pada saat itu. Oke, di sini itu kamu itu merasa cukup lah, kalau dilihat dari saya itu cukup bagus lah dalam menghandle tentang permasalahanmu, karena di satu sisi lain kan kamu sudah kecewa ya karena
pada saat itu ditolak, apakah kedepannya apakah ada rasa keinginan untuk mengikuti OSIS lagi? Saya sudah tidak mau ikut OSIS karena saya kecewa sudah ditolak menjadi anggota OSIS. Kalau boleh tahu seberapa kecewa sih kok sampai kamu kalau misalkan ada pembukaan OSIS itu kok nggak mau lagi? Saya kecewa karena saya di tahap terakhir itu gak bisa menjawab pertanyaan yang dikasih dengan benar. Padahal kurang satu lagi untuk masuk OSIS. Kalau boleh tahu pertanyaan apa ya kok sampai kamu itu nggak bisa menjawabnya? Ya pertanyaannya ya disuruh milih antara keluarga apa OSIS. Oh. Saya jawabnya keluarga. Oh, yang itu ya, yang tadi ya. Oke. Apakah ada kayak kendala gitu buat kamu kalau misalkan tidak menjadi OSIS pada saat itu? Kendala tidak ada. Tidak ada, berarti masih aman ya semuanya ya. Baik. Selain OSIS, kamu mengikuti ekstra atau organisasi lain nggak di sekolah? Nggak ikut organisasi tapi saya ikut ekstra karate. Karate. Berarti mungkin apakah kamu bisa melampiaskan tentang kekecewaanmu itu ke masuk ekstra karate itu? Bisa, karena saya akan berusaha untuk memenangkan lomba saat ada lomba di UNESA atau di kampus lainnya. Baik. Selanjutnya, kalau boleh tahu kenapa sih kok kamu milih karate? Kan biasanya kan cewek kan lebih kayak nari, paduan suara maupun yang lainnya. Kenapa kok harus karate? Karena saya bisa melampiaskan emosi saya atau kekecewaan saya, begitu. Oh, berarti benar-benar kecewa banget ya sampai kamu itu melampiaskan kecewaanmu itu di karate itu ya. Iya. Oke, bagus. Selanjutnya itu kalau boleh saran ya, kalau dari aku sih emang kecewa itu boleh, tapi kalau saran saya itu lebih berhati-hati dan juga banyak mengikhlaskan kan untuk menerima diri bahwasannya itu kita itu ditolak karena lebih memilih keluarga, tetapi kamu juga harus lapang dada menerima bahwasanya kamu itu ditolak, juga tetap sabar dan selalu berusaha yang menjadi yang lebih baik gitu ya. Oke, selanjutnya kakak mau tanya nih, kalau kamu meluapkan emosi kekecewaan di karate itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya, saat latihan aku akan giat dan full power untuk menghafal kata-kata di karate. Kalau misalkan kamu ikut lomba karate ya, terus kamu itu
masih ada rasa kekecewaan atau gara yang tadi, yang OSIS tadi itu kekecewaan adalah apakah kamu ingin meluapkan pada saat perlombaan itu apa tidak? Tidak, karena itu bisa merusak nilai saat aku lomba. Karena menurut saya tidak terlalu penting untuk diluapkan ke lomba-lomba. Oke, menurut saya sih ya bagus ya, karena kamu udah bisa menerimanya dengan baiknya. Lalu dengan itu kamu itu bisa menjadi lebih baik lagi lah. Selanjutnya kalau boleh tahu kakak ini, misal kamu di karate ya, ada yang ngajak nih, benar-benar kayak anak OSIS ini butuh kamu gitu. Apakah kamu menerima ajakan itu? Saya menerima karena menurut saya ya nggak masalah. Karena itu teman saya, bukan musuh saya. Baik. Ketika kamu itu sudah kecewa ya dengan hal tersebut, apakah ada pelarian untuk meluapkan emosi dan kekecewaan itu selain ke karate maupun cerita ke orang lain? Saya cukup mendengarkan lagu dan tidak memikirkan hal-hal tersebut karena lagu memiliki membuat saya lebih tenang dan senang. Berarti kamu ini orangnya itu lebih kayak tenang ya, kalau misalkan ada apa-apa yang mungkin kamu, menurut kamu itu kecewa ya, karena ya itu tadi, karena kekecewaan itu kan tidak baik juga ya kalau kita, kalau misalkan keterusan gitu. Berarti gini, kamu itu boleh kayak merasa kecewa, tetapi kalau saranku sih bisa kamu tenangkan dengan mendengarkan musik maupun latihan dengan teman gitu. Kalau ada masalah nih sama anak OSIS, kamu merasa masih jengkel nggak kalau ada dengar kata-kata OSIS gitu? Enggak merasa jengkel, cuma harusnya jadi OSIS itu jangan seperti itu karena OSIS itu harus memiliki attitude yang lebih baik daripada siswa lainnya. Ketika kamu merasa ada masalah ya sama anosis, kayak ada masalah yang bersangkutan dengan kamu, hal apa sih yang kamu lakukan itu? Saya akan melaporkan ke BK karena ya begitu OSIS tidak boleh memberikan contoh yang tidak baik ke siswa lainnya. Menurut saya sih respon kamu ini sudah bagus ya, karena telah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Dan juga untuk kedepannya sih, kalau saran aku ini bisa menjadi acuan buat dirimu agar
agar bisa menjaga dirimu dan juga perbuatanmu itu lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kakak mau tanya nih lagi ya, kamu selain OSIS itu kan siswa kan berhak ya membantu gurunya kalau ada kesusahan gitu ya, seperti kayak menolong membawakan buku dari kantor maupun yang lainnya. Kamu pada saat itu kayak pernah nggak kayak ngalamin kenapa kamu nggak jadi OSIS saja ketika itu gurumu bilang seperti itu? Bagaimana responnya? Respon saya ya karena saya tidak diterima menjadi OSIS, Bu. Ya mungkin eh, guru panitianya memilih yang lebih baik daripada saya. Pada saat itu kamu ada nggak kayak merasa protes gitu kepada yang membuka penerimaan OSIS gitu kepada kamu, kayak protes dosennya apa gara-gara satu alasan itu kenapa kok saya nggak diterima? Ya karena saya nggak akan protes karena menurut saya karena jawaban saya yang tidak benar. Tapi itu kan apa itu dua-duanya kan juga sama-sama prioritas kan, kayak OSIS, keluarga itu kan sama-sama prioritas. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa mungkin gara-gara faktor lain yang mungkin kamu tidak bisa diterima? Sejauh ini sih kayaknya nggak ada. Cuma aku yang nggak tahu kenapa kok nggak diterima di OSIS ini. Kalau boleh tahu pada saat itu berapa orang sih yang diterima di OSIS itu? Kayaknya ada 15 atau enggak 16 orang yang diterima kelas 7. Dikit banget ya untuk penerimaan. Saya kira sih sudah bagus ya, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin di tahap seperti itu, karena tidak semua orang mau untuk bisa menjadi OSIS. Jadi kamu itu kayak lebih apa ya, lebih menerima diri untuk bisa membantu dan memajukan OSIS ya di sekolah tersebut ya. Iya. Kalau hal itu mungkin bisa itu ya, kalau ada apa-apa gitu kamu itu sering nggak kalau ada masalah gitu dalam OSIS ya, kan kamu kan nggak ikut OSIS tetapi kamu itu ada sangkut pautnya kepada OSIS gitu kan, kenapa sih kok malah memilih orang lain, kenapa nggak kamu aja gitu? Pernah nggak pernah sama sekali? Berarti aman ya sejauh ini. Iya. Tapi apakah kamu membenci pada orang-orang yang tidak menerima kamu sebagai OSIS pada saat itu untuk panitianya? Kan itu kan panitianya kan
bukannya itu ya dari kakak kelasmu yang jadi OSIS itu? Kan panitianya adalah guruku. Aku nggak pernah membenci karena ya guruku itu memilih orang yang tepat untuk OSIS dan lebih baik dari aku. Oh, jadinya gurunya ya yang Iya. jadinya. Kalau boleh tahu berapa sih di temanmu yang ada di kelas itu yang jadi OSIS? Ada dua, namanya Cecil dan Amira. Kalau boleh tahu itu temanmu itu teman dekat apa sekedar teman aja gitu? Teman dekat, dan itu juga membuat saya ceria saat tidak diterima OSIS. Berarti teman kamu itu yang tadi itu sangat support banget ya untuk kamu kalau misalnya kamu, tetapi dia merasa kecewa nggak pada gurumu yang nolak kamu menjadi OSIS? Enggak. Nggak ada rasa kecewa Enggak kamu. ada. Tapi dengan adanya teman kamu merasa bahagia nggak kalau saya nggak jadi saya tidak ada masalah, kayak benar-benar baik-baik saja? Ya, saya sangat bahagia sama teman saya karena kita bisa ngobrol bareng dan main bersama yang membuat saya ceria. Tetapi kalau misalkan kayak gini, temanmu itu mengundurkan diri ya dari OSIS gara-gara kamu nih ketolak itu respon kamu bagaimana kalau misalkan ada seperti itu? Saya akan menasehatinya karena masuk OSIS itu sangatlah sulit dan saya pernah mengalaminya. Saya sih udah bagus ya karena kamu sudah ya saling support lah satu sama yang lainnya, karena kan itu kan juga teman. Kalau boleh tahu, apakah dengan masuk OSIS itu kamu mengajukan diri, apa ada ajakan dari teman-temanmu yang tadi berdua? Enggak, karena mereka tidak tidak mengajak aku karena aku sendiri yang mau. Setelah itu kalau kamu ini di apa itu, ada nggak kayak misalkan temenmu ini ngerasa bahasanya itu aku kecewa sama kamu lebih kayak memilih keluarga maupun yang lainnya, itu ada nggak kalau teman-teman gitu ya? Enggak, Nah, ada. berarti saling mendukung banget ya, karena itu kan keputusan kamu. Setelah itu kamu kalau misalkan ada panggilan lagi nih dari guru kamu yang tadi yang menolak kamu, bahwasanya kamu diterima, respon kamu ingin mengambilnya apa menolaknya? Saya akan menolak karena
Sejauh ini tugas OSIS semakin berat dan saat ada rapat jam pulangnya tidak dikasih tahu ke orang tua. Jadinya orang tua mencari tahu sendiri pulangnya jam berapa. Oke, berarti setelah tahu bahwasanya tugas OSIS itu berat ya, kamu berarti itu bisa menjadi alasan kamu ya untuk tidak mengikuti OSIS lagi ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu berapa sih yang pada saat itu daftar? Kok kayaknya kok banyak yang minat gitu? Kayaknya 60 sampai 70 anak yang ikut daftar dan yang keterima cuma 15 atau 16 orang. Termasuk banyak juga ya kalau yang daftar gitu ya. Tapi kamu pernah nggak kayak teman kamu yang ketolak jadi OSIS gitu? Apa sih respon teman-teman gitu kalau ketolak? Teman saya sangat sedih seperti saya, tapi dia merasa bahagia setelah saya tahu saya juga nggak keterima. Jadi dia mempunyai teman yang nggak keterima. Berarti mencari teman ya untuk kayak apa itu, kalau misalkan saya nggak tolak ibu, saya nggak sendirian gitu, ada teman. Tetapi gini ya, kamu kan udah kecewa nih sama OSIS ya gara-gara ketolak itu. Mungkin kalau ada kesempatan di lain hari, kalau kamu tiba-tiba berubah pikiran gitu, bagaimana? Ya, berubah pikiran bagaimana? Masa berubah pikiran, saya kepingin gitu lah, kepingin lagi, kayak rasa ingin kepinginnya itu muncul lagi gitu. Ya, saya akan mencoba berusaha lagi untuk masuk ke babak wawancara selanjutnya dan saya akan memilih jawaban yang benar. Oke, menurut saya sih udah bagus ya dengan jawabanmu tadi, dan juga cerita kamu tadi itu ya cukup panjang untuk bisa sampai di titik ini. Lalu apakah dengan cerita kamu tadi itu kayak kamu itu masih keingat dan merasa sedih gitu enggak? Dan kecewa gitu? Sejauh ini saya nggak merasa sedih dan kecewa lagi karena setelah tahu tugas OSIS yang begitu berat, saya udah nggak tertarik OSIS lagi. Hal apa sih yang kamu luapkan dengan kecewaan itu, selain tadi kan ada kayak mengikuti ekstra karate, dengerin musik, lalu yang lainnya, apa sih yang kamu luapkan, kemana sih? Ke main game Main antar game. sama teman. Kalau boleh tahu main gamenya apa ya? Game Free Fire karena gamenya sangat seru untuk dibuat mabar.
apakah dengan game itu kamu itu kayak merasa bahagia gitu dan melepaskan beban-beban pikiranmu karena ketolak tadi? Iya, karena gamenya menurut saya itu sangat seru dan eh, karena game itu saya terasa kayak nggak punya beban pikiran lainnya saat main game itu. Tapi pada saat itu kamu pernah nggak kayak merasa penyendiri gitu, kayak menangisi bahwasanya saya itu ketolak? Nggak pernah, karena saya nggak terlalu kecewa yang berat sekali. Oh, berarti lebih kayak meluapkan kekecewaan atau emosinya itu lebih kayak ke game maupun yang lainnya yang benar-benar kamu bisa bikin happy ya, seperti itu. Setelah itu eh, setelah kamu ketolak pada saat itu, kamu itu apa yang kamu lakukan ketika kamu ditolak itu? Apakah masih tetap menjadi dirimu apakah berubah gitu, yang tadinya kayak senang, kayak ingin daftar gitu? Saya akan saya menjadi diri saya sendiri karena meluapkan kekecewaan itu gak baik itu loh kalau buat diri sendiri. Selanjutnya ini saran dari aku sih ya. Eh, kalau bisa sih kamu, kalau ada rasa keinginan untuk bisa join lagi dan kamu sudah mematangkan dirimu lagi dan juga menenangkan dan apa itu menerima dirimu, itu mungkin saran saya sih ya, ini kan cuma saran. Eh, Mending ikut OSIS lagi, karena kan OSIS kan juga bisa tempat untuk berkembang berdirimu ke depannya dan juga bisa melatih dirimu untuk berorganisasi berkedepannya untuk di pendidikan yang selanjutnya. Kan habis SMP kan ada SMA, SMA itu kan juga ada OSIS ya. Kalau misalkan kamu udah nggak mau lagi menjadi OSIS di SMP, apakah kedepannya kamu pada saat SMA itu ingin nggak masuk OSIS itu? Saya ingin mencoba lagi karena saya ingin sekali mempunyai pengalaman menjadi OSIS. Karena kan ini ya, karena OSIS di SMP dan SMA itu kan beda, tetapi kan tugasnya juga ya beda ya. Jadi kamu tidak perlu adaptasi lagi ya, berarti langsung ingin masuk ke OSIS di SMA itu tadi. Tapi apakah kalau misalkan kamu jadi OSIS di SMA kelak nanti, tapi tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, apakah kamu itu ingin
mengakhiri bab kedepannya tidak ikut lagi apa tetap ikut lagi? Tetap ikut lagi karena saya bahagia sudah masuk OSIS. Ya itu wishlist aku untuk masuk OSIS. Kalau boleh tahu, kamu nilai berapa sih OSIS untuk menjadi anggota OSIS? Kok kamu ingin banget gitu ikut OSIS dari 0 sampai 100 gitu? 90%. Berarti tinggi banget ya, kayak untuk sebuah dirimu ini yang orangnya kepinginan banget untuk bisa menjadi OSIS. Lalu ketika seseorang yang ada pada dirimu kayak kedepannya ingin menjadi OSIS lagi, kayak tidak mendukungmu gitu, seperti kayak daftar OSIS lagi dan kamu udah tolak gitu, apakah kamu tetap menghiraukan apa tetap melanjutkan di SMA kelak nanti? Saya menghiraukannya karena menurut saya tidak penting mengurusi orang-orang seperti itu. Berarti kamu itu cukup pada pendirian kamu sendiri ya, karena ya tadi sih udah bagus ya kalau sesuai keinginan maupun kemauan, karena itu kan ya sulit juga kan dihindarkan, karena kan itu kan juga kemauanmu sendiri. Lalu setelah itu yang terakhir ini kakak mau tanya, kalau boleh tahu bisa nggak kedepannya itu kamu ada rencana jadi OSIS, tetapi kamu itu tabrakan gitu sama organisasi lain atau ekstra lain, kamu lebih memfokuskan kemana sih? Aku fokuskan ke ekstra karena ya kalau ekstra ditinggalkan sangat sayang karena sudah ikut ujian beberapa kali. Berarti kalau misalkan kayak gini, kamu di SMP itu ikut ekstra karate ya, terus di SMA itu gak ada karate, adanya kayak silat maupun yang lainnya. Kan karate sama silat itu kan beda ya. Nah, itu bagaimana? Saya akan memilih ekstra yang lain kecuali silat karena jiwa saya itu udah ke karate banget. Kalau boleh tahu apa sih yang selain kamu karate itu ekstra yang kamu ikuti? Di sekolahku cuma boleh milih satu sih. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan gini, kedepannya kalau misalkan nanti karate ya, dan silat itu kamu lebih memilih kemana kedepannya? Ya ke silat aja sih kalau gitu karena silat sama karate emang beda, cuma kan sama-sama bela diri karena menurutku silat itu bisa membela
bisa mengajarkanku cara membela diri yang benar. Oke. Kalau boleh saya simpulkan ya dari permasalahanmu tadi di awal itu cukup kompleks ya, karena kan di satu sisi lain kamu itu kecewa dan juga sedih karena telah OSIS ya, tapi di satu sisi lain kamu itu lebih memilih keluarga, dan juga ketika kamu um, merasa sedih karena kekecewaan itu, ada teman-temanmu yang menolong kamu di saat hal terburuk itu, tetapi kamu itu uh, sudah bagus dalam memberikan dirimu yang terbaik, dan apa yang kamu lakukan itu ke depan menurut saya ya sudah bagus dan juga cukup baik buat dirimu. Kalau misalkan ada yang ganjal pada dirimu seperti masih kecewa ataupun yang lainnya, itu mungkin kedepannya bisa bercerita lagi kepada saya ya untuk sesi konseling. Baik, terima kasih sudah memenuhi waktunya, dan juga saya sangat berterima kasih telah bisa membantu untuk meringankan ataupun bisa meluapkan rasa kecewaan itu kepada saya, dan juga saya sangat berterima kasih sudah bisa meluangkan waktunya. Baik, setelah itu saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.